Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratnasari dari kelas Ekonomi Syariah Karyawan dan kelas lanjutan NPM 16461080. Saya di sini akan menjelaskan mengenai jenis-jenis haji sehubungan dengan tugas mata kuliah untuk ujian akhir semester Manajemen JIS dan Haji STIAS Indonesia Purwakarta. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai jenis-jenis haji, mari kita bahas mengenai apa itu haji dan umroh. Oke, untuk haji di sini adalah mengunjungi Baitullah Al-Haram atau Ka'bah di Makkah pada bulan-bulan haji untuk mengerjakan ibadah-ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Nah, sedangkan umroh adalah mengunjungi Baitullah atau Ka'bah di Makkah pada bulan-bulan selain bulan haji untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Jadi kita dapat garis bawahi adalah perbedaan antara haji dan umroh adalah yaitu terletak pada waktu pelaksanaan. Jika haji dilaksanakan pada bulan-bulan haji, tapi jika umroh dilaksanakan selain pada bulan haji. Nah, kemudian ada rukun dan wajib haji serta umroh. Kita lihat di sini untuk rukun haji yaitu yang pertama niat ihram haji, kemudian yang kedua wukuf, tawaf, sa'i, bersyukur atau bergunting, yang terakhir adalah tertib pada kebanyakan rukun. Nah, sedangkan untuk rukun umroh yaitu ada niat ihram atau umroh, niat ihram umroh, tawaf, sa'i, bersyukur atau bergunting setelah tertib. Nah, perbedaan dari rukun keduanya ini adalah pada umroh tidak ada pelaksanaan wukuf, di mana wukuf ini hanya dilaksanakan pada saat bulan-bulan haji atau pada saat berhaji. Kemudian ada wajib haji. Nah, apa saja sih wajib haji itu? Wajib haji terdiri dari niat ihram di mikot, kemudian meninggalkan larangan dalam ihram, mabit di Muzdalifah, melontar jumroh kubro, mabit di Mina, kemudian melontar 3 jumroh pada hari tasyrik. Nah, sedangkan wajib umroh lebih sedikit, yaitu hanya ada niat ihram di mikot, kemudian meninggalkan larangan dalam ihram. Nah, sekarang kita menuju ke 3 macam haji. Untuk haji tersendiri terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada haji kiron, kemudian haji ifrod, kemudian haji tamattu. Nah, apa saja sih ketiganya ini? Nah, haji kiron itu berihram dengan niat haji dan umroh. Jadi niat haji dan umroh dibarengkan. Kemudian wajib menyembelih hewan kurban. Nah, untuk ucapan talbiyah ihramnya yaitu labbaik Allahumma umrotan wa hajjan la riya'a fihi wa la sum'ata. Kemudian di haji ifrad berihram dengan niat haji saja tanpa umroh. Nah, kemudian tidak wajib menyembelih hewan kurban. Ucapan talbiyah ihramnya yaitu labbaik Allahumma hajjan la riya'a fihi wa la sum'ata. Nah, terakhir ada di haji tamattu. Umroh pada bulan-bulan haji, berihram haji pada tanggal Zulhijjah. Bisa dikatakan jadi umroh dulu kemudian haji. Umroh dulu pada bulan haji kemudian melaksanakan ibadah haji. Kemudian tahalul laki-laki rambut dipotong pendek saat umroh dan dicukur habis saat tahalul haji. Tahalul wanita rambut dipotong 1 ruas jari saat umroh dan haji. Kemudian ucapan talbiyah ihramnya yaitu labbaik Allahumma umrotan mutamati'an biha ila haji la riya'a fi wala sum'ata. Nah, kita perjelas lagi. Jadi bagaimana cara mengerjakan haji untuk haji ifrad, haji kiron, dan haji tamattu sendiri. Jadi untuk haji ifrad yaitu mengerjakan haji dalam bulan-bulan haji, kemudian mengerjakan umroh setelah selesai amalan haji. Jadi haji dulu yang didahulukan, kemudian umroh. Nah, sedangkan untuk haji kiron ada 2 cara. Yang pertama yaitu berniat mengerjakan haji dan umroh serentak dalam bulan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Umroh pula dikira selesai sebaik saja selesai menunaikan haji. Jadi umroh itu dilaksanakan setelah haji, tetapi niatnya serentak pada bulan haji tersebut. Kemudian ada cara kedua, berniat mengerjakan umroh saja, tetapi sebelum tawaf ia berniat mengerjakan haji, kemudian melaksanakan semua rukun dan wajib haji. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema ibadah haji dari
ketiga jenis haji yang tadi, yaitu haji tamattu, haji qiron, serta haji ifrad. Nah, dari skema ini kita dapat melihat perbedaan bagaimana perjalanan haji tamattu, qiron, atau ifrad. Yang pertama ada haji tamattu. Nah, haji tamattu ini seperti yang kita ketahui yaitu melaksanakan umroh dulu, kemudian melaksanakan ibadah haji di bulan haji. Nah, maka langkah yang pertama yaitu niat ihram atau niat untuk umroh, kemudian melaksanakan tawaf umroh, lalu sa'i, lalu memendangkan rambut dan tahalul untuk umroh, lalu niat kembali atau ihram untuk melaksanakan haji, lalu menuju Mina. Nah, di Mina melaksanakan sholat dengan cara qashar tanpa jamak pada tanggal 8 Zulhijjah. Lalu setelah terbit matahari menuju Arafah, sholat zuhur dan asar dengan cara qashar dan jamak takdim, serta memperbanyak doa dan zikir hingga maghrib, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Lalu setelah terbenam mataharinya menuju Muzdalifah untuk melakukan sholat maghrib dan isya dengan cara qashar dan jamak, lalu bermalam hingga waktu subuh. Ini masih di tanggal 9 Zulhijjah. Nah, ketika terbit matahari pada tanggal 10 Zulhijjah, melaksanakan melempar jumroh akobah sebanyak 7 lemparan keringkas saja, yaitu di Mina. Kemudian menyembelih hewan dam, lalu menggundul kepala atau mendekatkan rambut, lalu tahalul dari ihram haji, lalu mengenakan pakaian biasa. Nah, tahalul di sini yaitu untuk tahalul haji tadi. Yang pertama, kemudian ada tahalul kedua, lalu kemudian melaksanakan tawaf ifadah di Masjidil Haram pada tanggal 10 Zulhijjah. Kemudian setelah itu melaksanakan sa'i haji. Setelah melaksanakan sa'i haji, kembali ke Mina dan bermalam atau mabit di sana pada hari-hari tasyrik. Lalu setelah matahari tergelincir, melempar 7 kali lemparan pada ketiga jumroh pada tanggal 19 Zulhijjah. Lalu setelah matahari tergelincir, melempar 7 kali lemparan pada ketika jumroh pada tanggal 12 Zulhijjahnya, masih di hari tasyrik. Setelah itu, nah ini dibagi dua, yaitu ada nafar awal, yaitu atau segera keluar dari Mina, atau nafar tsani, atau menunda keluar dari Mina. Jika segera keluar dari Mina, maka diwajibkan keluar dari Mina sebelum maghrib tanggal 12 Zulhijjah. Setelah itu untuk melaksanakan langkah yang akhir, yaitu tawaf wada di Masjidil Haram. Nah, jika menunda keluar dari Mina, setelah tergelincir matahari, lalu melempar 7 kali lemparan pada ketiga jumroh pada tanggal 13 Zulhijjah. Nah, lalu melaksanakan rangkaian akhir, yaitu tawaf wada di Masjidil Haram. Nah, kemudian bagaimana untuk skema haji untuk haji qiron dan ifrad? Nah, di sini hampir sama. Kalau kita perhatikan di sini terletak pada perbedaan, yaitu niat. Kalau untuk haji qiron, seperti yang kita ketahui bahwa niat haji dan umroh bisa disatukan, sedangkan untuk haji ifrad hanya untuk niat haji saja. Nah, setelah itu sama-sama melaksanakan tawaf qudum atau sunnah, yaitu kemudian melaksanakan sa'i. Nah, sa'i ini pelaksanaan dapat ditunda setelah tawaf ifadah. Kemudian tidak ada memendangkan rambut dahulu, karena tadi yang di haji tamattu untuk pelaksanaan umroh, sekarang langsung jamaah haji tetap dalam ihramnya dan menjauhkan larangan ihram. Kemudian langsung menuju Mina. Untuk proses selanjutnya itu sama dengan haji tamattu. Nah, mungkin apabila tadi sa'i hajinya pelaksanaan ditunda, maka setelah tawaf ifadah untuk kedua haji tadi, haji qiron, haji ifrad, yaitu melaksanakan sa'i haji terlebih dahulu. Nah, untuk proses selanjutnya masih sama seperti haji tamattu. Kurang lebih dari penjelasan dari skema ibadah haji yaitu sebagai berikut yang telah tadi disebutkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada kesalahan. Terima kasih saya ucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.